Jadi suara ini yang sebenarnya membawa pilihan karir saya sampai saat ini. Good. Gitu. Jadi suara betina oa Jawa seperti ini. Wuk, 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 wuk. Itu call ya berarti ya? Call. Untuk apa itu suara itu? Biasanya kalau betina, mereka mengeluarkan greet call seperti ini, nyanyian. Tadi greet call betina tadi? Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan para pencinta alam. Kawan-kawan juga yang bergerak dalam bidang konservasi spesies atau luasnya keanekaragaman hayati. Ada ekosistem, sekarang sudah masuk kepada sistem genetik. Tapi apapun ada kekhawatiran. Karena owa Jawa akhirnya ya, kita fokus hari ini pada owa Jawa. Dan saya spesial mengundang ya mungkin pakarnya, pakar muda tentunya. Selamat pagi Ayu. Selamat pagi Prof. Nama lengkapnya Rahayu? Rahayu Oktaviani. Oktaviani, oke. Jadi artinya sekarang ini sudah bagaimana mengembangkan capacity building ya. Yeah. Mahasiswa, mungkin juga masyarakat umumnya. Yeah. Masyarakat desa juga. Betul. Baik, kawan-kawan kita akan mendengarkan lebih lanjut. Jadi luar biasa ini. Saya berterima kasih kepada, saya panggil Mbak Ayu lah. Ayu, terima kasih atas kehadirannya. Maka tentunya kita khawatir ya Ayu ya. Owa Jawa itu barangkali hidup liar yang Ayu lihat, tetapi under pressure barangkali ya. Ya betul Prof. Betul ya. Betul. Apa itu pengalaman Ayu nih? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang owa Jawa, salah satu kekhawatiran utama adalah owa Jawa satu dari banyak spesies satwa liar di Indonesia yang sifatnya overlook atau neglected. Mereka terabaikan. Terabaikan? Ya. Termasuk owa Jawa gitu? Termasuk owa Jawa. Saya bisa bilang mereka kurang dikenal karena mungkin banyak orang familiar dengan spesies karismatik. Banyak orang tahu orang utan, badak, harimau, gajah, semua orang familiar. Owa Jawa. Begitu kita berbicara tentang owa Jawa, orang akan bingung dulu siapa owa Jawa, apa owa Jawa, perannya apa di alam, hal-hal seperti itu. Lalu kemudian jika berbicara lagi tentang owa Jawa sebagai spesies yang terancam dan juga di bawah tekanan, kaitannya adalah dengan lokasinya, Prof. Jadi owa Jawa hanya bisa ditemukan di Pulau Jawa. Endemik di Pulau Jawa. Dan kita semua tahu hampir 60% dari populasi masyarakat Indonesia tinggal dan hidup di pulau ini. Pressure yang diperoleh dari munculnya infrastruktur, kemudian kebutuhan untuk pemukiman, agriculture land dan segala macamnya itu semakin membuat owa Jawa dan juga spesies endemik lainnya pun terdesak. Jadi Ayu akan mengatakan bahwa owa Jawa rebutan habitat dengan manusia. Rebutan habitat sebenarnya kita bisa berdampingan. Mestinya. Harusnya kita bisa hidup berdampingan, tapi dengan habitat yang semakin mengecil, pada akhirnya mereka hanya bisa bertahan hidup pada kantong-kantong habitat yang tersisa. Kantong-kantong. Kantong-kantong. Jadi artinya tidak ada hubungan antara satu kawasan hutan atau taman nasional dengan taman nasional yang lain. Sekarang belum ada konektivitas di antara wilayah-wilayah yang menjadi habitat belum ada koridor. Jawa. Belum ada koridor. Untungnya kalau misalkan sebagai contoh di Taman Nasional Gunung Halimun Salak itu sudah ada kan Prof ya, koridor antara Gunung Halimun dan Salak. Kemudian owa Jawa ini kan juga hidup tidak cuma di kawasan konservasi, tapi juga di kawasan-kawasan yang sebenarnya di luar kawasan konservasi, tapi masih memiliki kantong-kantong habitat. Jadinya dalam suatu wilayah. Ya. Home range. Dalam satu wilayah. Tapi owa Jawa ini kan artinya hidup di kanopi ya, di apa namanya? Atas pohon ya, Prof. Atas pohon ya. Betul. Jadi dia bergantungan gitu ya. Betul. Jadi dia mempunyai bagaimana setiap hari bergerak untuk memenuhi seluruh kehidupannya. Ya. Jadi
Kalau berbicara tentang karakteristik owa Jawa, salah satu keunikannya adalah bagaimana mereka bisa melakukan berakiasi atau berayun. Berayun dari satu pohon ke pohon yang lain. Itu dia kenapa penting sekali bagi owa Jawa untuk hidup pada kanopi yang tersambung. Karena connectivity itu penting sekali. Tetapi di situ sudah terpotong dengan kegiatan manusia. Ada yang terpotong karena kegiatan manusia, kebutuhan manusia dan sebagainya. Oke. Saya ingin begini, saya berkali-kali mendengarkan suara owa. Ayo, apakah suara owa Jawa dengan siamang yang di Sumatera beda ya? Beda Prof. Ada cengkok yang berbeda ya? Ada cengkok yang berbeda, dialek yang berbeda. Ada cengkok Sunda, cengkok Jawa, cengkok Sumatera. Sebelum kita lebih lanjut, saya kira patut ya kita mendengarkan suara owa Jawa, walaupun suaranya Ayu sekarang. Silakan Ayu. Oke Prof. Jadi suara ini yang sebenarnya membawa pilihan karir saya sampai saat ini. Gitu. Jadi suara betina owa Jawa seperti ini. Itu call ya berarti ya? Call. Untuk apa itu suara itu? Biasanya kalau betina, mereka mengeluarkan greet call seperti ini, nyanyian. Tadi greet call betina tadi? Ada yang itu kami menyebutnya sebagai greet call, karena itu cuma bisa dilakukan oleh betina. Sementara kalau jantan, mereka datar. Jadi itu jantan, itu betina. Betul, itu jantan, ada betinanya. Oke. Jadi suara ini yang terus dipelajari sehingga suara bukan sekedar suara. Ada jam suara, ada kebutuhan suara. Ada kebutuhan suara, betul sekali. Tapi owa Jawa sama betina ini bisa atau dalam bentuk komunitas? Ya, mereka hidup dalam keluarga kecil, Prof. Jadi mereka berdampingan antara jantan dengan betina dewasa. Kemudian biasanya diikuti 1 sampai 4 anak. 1 sampai 4 anak. Kalau anaknya lebih dari 4, dia akan keluar dari kelompok membentuk kelompok baru. Begitu usianya sudah cukup dewasa. Itu yang menariknya. Jadi hampir sama dengan manusia. Jadi semakin lama saya belajar tentang owa Jawa, semakin banyak saya melihat ada kemiripan antara manusia dengan owa Jawa. Ya, kenapa ya? Tadi saya kembali ke soal vokal, suara. Itu gunanya untuk apa itu vokal bagi si jantan dan bagi si betina owa Jawa? Ada beberapa fungsi Prof untuk suara si owa Jawa itu sendiri. Yang pertama biasanya untuk menandai wilayah. Home range. Ini wilayahku. Betul. Kau jangan masuk ke sini. Itu pertanda. Betul. Yang kedua adalah untuk mempererat ikatan hubungan antara betina dan jantan. Ya. Jadi biasanya owa Jawa memang selalu bergerak bersamaan, tetapi kadang dengan kelompoknya tadi. Dengan kelompoknya. Jadi ada jantan, ada betina, ada anak. Dewasa. Kemudian dan anak-anak juga. Tapi lalu kemudian kadang mereka bisa berpisah ketika melakukan foraging atau mencari makan. Nah, ketika berpisah itulah makanya mereka mengeluarkan suara. Untuk saling terkoneksi kembali. Supaya kumpul lagi. Betul, kumpul lagi. Jadi berarti tadi ada satu kelompok ya. Terus tadi Ayu mengatakan itu tidak ada bedanya loh dengan manusia. Jadi artinya manusia juga bisa belajar ya. Dari kerukunan, dari calling system, dari bagaimana mengatakan this is our home race, ini tempatku, ini kan gitu kan? Itu bagaimana tuh kesamaan antara manusia dengan owa? Kalau yang saya lihat kesamaannya lebih kepada bagaimana upaya individu dewasa untuk membantu individu anak menjadi lebih mandiri. Learning process. Itu diturunkan dari bapak dan ibu, dari individu jantan dan betina dewasa kepada anak-anaknya. Belajar. Pola belajarnya ada. Memilih makanan. Itu ada. Memilih makanan, kemudian bagaimana transfer informasi, bagaimana mencari pohon-pohon yang aman untuk bergerak. Lalu kemudian bagaimana tindakan owa Jawa ketika ada predator. Itu learning process yang diajari oleh individu dewasa kepada anak. Kemudian buat saya salah satu hal yang menarik ketika melihat di lapangan adalah bagaimana perilaku dewasa ketika melihat anaknya sudah cukup umur untuk keluar dari kelompok, maka ada perilaku agresif. Gitu. Agresif yang ditunjukkan oleh individu dewasa.
Memberikan contoh. Memberikan contoh kepada si anaknya. Anak, supaya dia pinter. Supaya dia pintar, kemudian dia bisa keluar dan mandiri. S2. Betul, S2 lagi, Prof. Kayak gitu. Oke. Jadi begitu keluar, maka dia akan sendirian. Begitu keluar, soliter. Betul, dia akan pos soliter, kemudian dia harus mencari kelompok baru. Mencari di sana pun yang sudah dianggap kuat dikeluarkan juga. Nanti akan menjadi. Ada kemungkinan mereka akan bersatu, jadi bikin kelompok baru. Tapi itu ada persaingan juga ya. Persaingan pasti ada. Overlapping area di antara dua kelompok itu pasti ada. Oke. Ayo, itu di dalam suatu pohon. Itu kan mungkin bukan owa Jawa aja ya. Jadi ada spesies primata yang lain. Gimana cara pembagiannya itu ya? Ini menarik banget sih, Prof. Saya ingat dulu waktu pas zaman kuliah pertama kali saya dengar istilah relung. Relung ekologi. Relung ekologi. Saya belajar banyak di KSH. Saya belajar banyak tentang konservasi dan ketika saya ke lapangan saya lihat sendiri bagaimana relung itu tercipta. Tercipta atau diciptakan? Diciptakan. Yang kemudian diciptakan. Yang kemudian pada akhirnya setiap spesies tahu tempatnya sendiri itu di sebelah mana. Karena learning process tadi learning prosesnya. Kayak gitu. Nah sehingga kalau dia ke situ bersuara tadi dengan macam-macam gaya, intonasi, maka dia mengatakan, oh ini adalah wilayahku. Salah satunya ya. Salah satunya itu. Menandai wilayah. Kau jangan kesini lah, minggir-minggir ke sana lah. Cari tempat baru. Tempat baru ya. Apa hubungannya? Karena dia kan jenis ini ada memakan buah ya. Betul. Sama daunnya ya buah lah, bunga, buah. Gimana tuh caranya? Dia sini musim durian, ini musim rambutan, gimana? Iya. Terkait dengan pakan tadi, Prof. Jadi 70% sumber pakan dari owa Jawa itu berupa buah-buahan. Kemudian baru diikuti daun muda, bunga, invertebrata, kayak gitu. Lalu menurut kami owa Jawa ini pinter banget sebenarnya dia, Prof. Dia bisa hafal di mana sih lokasi-lokasi pohon yang sebenarnya sudah berbuah. Ini dia. Mereka punya spatial memory. Jadi tajam ya? Tajam ingatan. Tahu mereka. Jadi berilmu juga deh. Punya ilmu, Prof. Makanya kita harus banyak belajar dari owa Jawa. Oke. Iya. Jadi spatial memory itu yang sebenarnya membantu mereka untuk menunjukkan di mana aja sih pohon-pohon yang sedang berbuah. Jadi dari bulan ini, pokoknya musim begini dia belajar dari lah di sana berbuah. Berbuah, kita harus ke sana. Dan penciumannya juga tajamnya ya. Penciumannya saya belum tahu itu, Prof. Kalau untuk penciumannya. Tapi yang kami memori lihat tadi memori, kemudian juga penglihatan untuk melihat buah itu sudah matang atau belum. Ayo berarti kehidupan dia sangat tergantung daripada eksistensi hutan. Betul. Tetapi hutan ini banyak dipengaruhi juga oleh manusia. Sekarang tadi saya juga jadi sangat khawatir ya kalau nanti terjadi memang it happens mengenai perubahan iklim. Lalu impactnya kepada tadi buah, bunga, kan kita kan. Betul banget, Prof. Jadi berarti ada pengaruh juga terhadap sistem adaptasi daripada spesies ini ya. Gimana barangkali diberikan satu cerita mengenai itu yang sebenarnya pengen kita pelajari juga, Prof. Bagaimana sih adaptasi spesies terhadap perubahan iklim? Karena perubahan iklim mungkin tidak secara langsung berpengaruh kepada owa Jawa. Tetapi dia akan berpengaruh kepada tadi yang seperti Prof bilang, ketersediaan buah. Pakan-pakan owa Jawa di alam. Mungkin dia akan berjalan lebih jauh karena harus mencari buah yang punya kualitas tinggi. Pada akhirnya mempengaruhi foraging atau bagaimana cara mereka menjelajah untuk mencari pakan. Kemudian juga perubahan iklim sudah pasti berpengaruh juga terhadap resiko bencana alam, banjir, kemudian longsor dan sebagainya. Suhu berubah. Suhu apalagi, yang itu pasti berpengaruh sekali terhadap sumber-sumber pakan pada owa Jawa. Itu dia kenapa kami juga ingin melakukan riset untuk saat ini bagaimana sih masih berlangsung risetnya. Owa Jawa ini beradaptasi dengan lingkungannya. Itu dia kenapa kita butuh riset jangka panjang. Pengetahuan seperti ini nggak bisa kita dapat dengan instan, makanya butuh long term research untuk melakukan ini. Seperti itu. Artinya ujungnya bahwa manusia memegang peran penting. Betul. Setuju, Prof. Macam-macam itu ya. Ada peneliti, ada suka bergerilya dalam hutan, mencari burung dan sebagainya. Juga ada the local traditional tribe. Mungkin di Halimun atau di tempat yang lain di Gede Pangarau ada masyarakat tempatan di situ. Bagaimana itu hubungan antara masyarakat dengan owa?
Ini yang menarik, Prof. Jadi lokasi areal kerja kami itu masuk di hutan Citalahap, masuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Betul. Di sana saya banyak belajar dari masyarakat bahwa tadi seperti yang Prof bilang, manusia adalah unsur terpenting sebenarnya dari upaya adaptasi, mitigasi, dan konservasi. Dan di sini masyarakat lokal yang sebenarnya sudah hidup berdampingan dengan spesies yang kita sayangi. Hidup berdampingan. Harmoni. Koeksistensi dengan spesies. Mereka adalah benteng pertahanan. Dan itu masyarakat adat loh. Masyarakat adat dan juga masyarakat lokal. Apa bedanya lokal dan adat? Kalau yang masyarakat lokal bisa jadi, kalau misalkan contoh untuk yang di Citalahap, sebenarnya mereka adalah pendatang. Dari Garut, dari Bandung, kemudian mereka bermigrasi ke sana, kemudian menetap. Jadi kami menyebutnya sebagai masyarakat lokal, tapi paling enggak mereka sudah 3 generasi tinggal di sana. Dan di sanalah saya banyak belajar dari masyarakat ini, bagaimana sebenarnya banyak sekali nilai-nilai tradisional yang terkait mengenai relasi atau hubungan antara manusia dengan alam. Relasi antara manusia dengan owa Jawa. Salah satunya itu lewat cerita-cerita rakyat, Prof. Persis. Itu cerita rakyat yang sebenarnya kalau kita lihat sekarang sudah mulai memudar. Sudah mulai nggak banyak lagi. Kalau dulu mungkin diturunkan dari nenek kepada cucu-cucunya. Menjadi norma. Betul. Kalau sekarang mungkin sudah tidak. Anak-anak sudah mulai nggak tertarik lagi dengan tertariknya dengan gitu. Gadget. Dengan gadget, gitu. Dengan anomali sama sekarang bahasa makin alfa. Nah kemudian unsur ini sebenarnya kita coba untuk gali kembali dan menjadi salah satu unsur edukasi yang kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Itu yang namanya kembali ke alam. Betul. Kembali ke alam. Tapi, apakah ada kesulitan selama melihat connecting dari owa Jawa dengan the local peoples Apa sih gap apa yang terjadi di situ? Science. Pengetahuan. Pengalaman saya di lapangan, saya menyadari bahwa kadang kita sebagai peneliti datang ke satu lokasi untuk melakukan penelitian, kita membangun jurang antara kita sebagai peneliti dengan masyarakat. Itu ya. Pada akhirnya kita menjadi eksklusif. Jadi peneliti eksklusif. Kadang peneliti menjadi eksklusif. Kadang-kadang gitu ya. Iya, karena ada aja kayak gitu. Kadang kita juga terlalu fokus untuk meneliti spesies yang memang pengen kita tahu aspek sainsnya sampai kita melupakan bahwa sebenarnya spesies ini hidup loh di samping manusia. For what? Untuk apa kan gitu kan? Iya, betul. Artinya kan untuk ujungnya adalah untuk keberlanjutan. Betul, harus seperti itu. Jadi bagaimana pada akhirnya kita bisa membangun kepercayaan dengan masyarakat. Pada akhirnya kita bisa membuat suatu co-creation di mana proses riset itu sendiri harus dilakukan bersama-sama dengan mitra kita di lapangan. Betul sekali. Itu yang paling utama. Jangan membuat tertutup dengan saya setuju sekali. Akhirnya riset itu cuman menghasilkan laporan. Disertasi, tesis. Itu menjadi salah satu concern saya juga, Prof. Jadi begitu ada refleksi di lapangan, mengamati owa Jawa di alam itu kan privilege ya, Prof. Gak semua orang bisa mengamati owa Jawa, bisa melihat lahirnya bayi owa Jawa di alam itu luar biasa sekali. Kemudian bisa mencatat perilakunya, observasi dan segala macam. Pada akhirnya kewajiban moral kita sebagai peneliti tentu saja scientific journal. Tapi kadang scientific journal sifatnya hanya bisa dibaca oleh sebagian orang yang memang ada di lingkaran scientific community. Terus kalau kita pikir lagi gimana dengan masyarakat? Apakah mereka bisa, istilahnya apakah mereka bisa tahu? Bisa mencerna. Bisa mencerna, betul Prof. Bagaimana hasil kita yang banyak jargon bisa kita sederhanakan sehingga masyarakat pada akhirnya paham, oh ini loh alasan teman-teman ini ke hutan. Itu yang paling sejatinya. Menyederhanakan kata. Ayo, jadi akhirnya tadi komplit ya. Your knowledge mengenai owa Jawa dari mulai perilaku, cara hidup, home range sampai kepada soal connecting dengan manusia. Sampai khawatir dengan adanya perubahan iklim. Lalu sampai mendirikan yayasan. Sebelumnya sampai sekolah di mana di Korea. Wah, di Korea ya. Korea nggak ada orangutan. Korea nggak ada, Prof. Satu-satunya jurusan saya yang punya jurusan terkait dengan primatologi cuma satu di Korea. Oh, ada ya? Ada. Primatologi? Primatologi, tapi dia masuknya di departemen ecoscience. Ecology science.
Oke, maksudnya di forestry atau kehutanan? Dia masuknya science aja sih, Prof. Maksudnya untuk fakultasnya, jadi dia nggak khusus untuk kehutanan. Tapi untuk primate secara keseluruhan? Untuk primate fokusnya sebenarnya lebih ke Owa Jawa, kemudian fokusnya juga untuk yang ex situ di kebun binatang di Seoul, di Korea. Di Korea? Itu untuk S2? Untuk S2 dan S3. Dan S3-nya? S3. Di situ juga? Saya belum S3, Prof. Cuma ada program untuk S3. Ya bagus lah. Harus terus itu. Saya mau kenapa stop di situ kan? Sambil jalan. Tapi mudah-mudahan tetap di Owa Jawa ya. Insya Allah. That is the lots of knowledge ya. Betul. Ya. Oke, ayo. Sehingga saya kalau melihat, mendengar, mengamati, bangga ya. Sampai datanglah sesuatu yang luar biasa, awards. Dari Whitley Awards. Itu gimana? Siapa itu Whitley Award? Whitley Fund for Nature. Mereka biasa memberikan kepada konservasionis, para pemimpin konservasi, terutama yang bergerak di level tapak di akar rumput, kemudian berada di negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Di situ ya, yang ada di situ. Ya. Jadi tahun ini alhamdulillah saya terpilih bersama dengan 6 orang pemenang lainnya. Itu ada dari Kolombia, dari Argentina, Malaysia, Nepal, kemudian satu lagi mana ya? Brazil dan Malaysia. Semuanya punya spesies yang berbeda-beda, Prof, untuk dilindungi. Seperti itu. Ya, apa sih values seorang Ayu ketika mendapatkan Whitley Award? Apa ya, yang harga apa ya sehingga menimbulkan sesuatu yang seperti sekarang itu? Saya rasa untuk di Whitley Award itu pencapaian yang luar biasa dan bukan cuma pencapaian saya sendiri, karena ini adalah kerja keras tim. Tim kami di Kiara, kemudian teman-teman lokal di lapangan yang semuanya punya dedikasi tinggi untuk tidak cuma melindungi Owa Jawa dan habitatnya, tapi bagaimana kita bisa bekerja bersama-sama sebagai satu kesatuan. Baik kami sebagai peneliti, masyarakat lokal, generasi muda dan sebagainya. Jadi intinya adalah conservation ya. Konservasi manajemen. Jadi yang sekarang yang mungkin pelajaran Ayu tidak mengenal saya, tidak sempat saya ajar ya. Saya sempat Prof, pengantar kehutanan dulu. Pengantar dulu banget. Saya masih ingat bukunya Prof, Bumi Makin Panas, Banjir Makin Luas. Ya. Artinya Ayu mengembangkan the community. Mengembangnya disebut dengan capacity buildings, how to develop akhirnya ke sana terutama manusia ya. Tadi menyebut bahwa manusia adalah the important things, how to conserve species. Gimana itu? Karena saya rasa semakin kesini hubungan kita dengan alam semakin berjarak. Kesadaran untuk menyadari bahwa manusia adalah bagian dari alam itu sekarang agak memudar. Dan itu yang harusnya dikembalikan. Sejak nenek moyang kita dulu, kita hidup berdampingan dengan alam, dengan spesies. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama lagi? Itu yang coba kami tumbuhkan. Lalu kemudian kami percaya juga bahwa solusinya adalah ada di kita. Ada di manusia. Kita bukan penghancur kok. Kita penjaga kok. Kita penjaga. Itu dia yang harus kita tekankan. Lalu kemudian bagaimana caranya kami lebih banyak mendengar daripada berbicara, terutama bagaimana untuk membangun hubungan dengan masyarakat lokal. Itu yang menjadi salah satu komitmen kami, Prof. Baik, kawan-kawan luar biasa ini. Jadi kita sudah mendengar bukan dari jurnal, bukan dari tulisan, dari speech yang aslinya gitu. Jadi kita bisa mendebat tuh, kan itu kan. Tetapi ada satu hal yang penting yang mungkin kita perlu gali lagi ya dari Ayu ya. Artinya bagaimana itu the knowledge ya, pengetahuan dari Ayu supaya bisa masuk kepada community kan gitu kan. Bukan hanya community di sekitar hutan saja kalau menurut saya Ayu ya. Tapi ada orang perkotaan kan yang juga harus mengenal itu suara owa dan sebagainya. Dan how? Ini menarik juga, Prof. Bagaimana pendekatan kita harus berubah seiring dengan zaman. Tapi tidak meninggalkan value dan integritas yang sudah kita punya. Jadi sebagai contoh, kami banyak bekerja bersama Gen Z
anak-anak Gen Z yang memang lebih akrab dengan teknologi. Sekarang ya, ini. Betul, Prof. Di mana media sosial menjadi salah satu unsur kunci dalam pengembangan upaya konservasi. Pasti. Bagaimana cara mengkonektivitaskan lagi antara masyarakat perkotaan yang tadinya punya jarak nih dengan hutan. Apa yang terjadi di hutan mungkin tidak berdampak langsung dengan masyarakat di perkotaan. Tapi bagaimana mengkoneksikannya kembali. Hal-hal seperti itu yang coba kami lakukan lewat sosial media. Karena keakraban kita dengan sosial media kan luar biasa, Prof. Jadi kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Dan itu eranya di sana sekarang. Betul. Iya, itu yang coba kami lakukan. Adakah sesuatu yang ketika ingin mengangkat soal Owa Jawa, ujungnya kan bukan hanya Owa Jawanya selamat, tapi manusia juga harus selamat dong melalui Owa Jawa. Bagaimana itu? Bagaimana cara-cara Ayu menjelaskan kepada kawan-kawan apapun generasinya? Yang pertama mungkin tentang hutan. Cara kita menjaga hutan saat ini adalah bagaimana nantinya kita bisa membentuk masa depan kita. Dan hutan tidak cuma menyediakan jasa ekologi, tapi juga jasa ekonomi bagi kita. Begitu COVID kemarin, lewat era pandemi kemarin, kita merasakan sekali banyak orang yang berbondong-bondong, tahu-tahu lebih menghargai alam. Kita lebih tahu perasaan bagaimana rasanya forest healing, forest bathing. Itu terkenal sekali di apa namanya di Korea ya, forest healing. Dan hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlahan-lahan membangun kembali jarak dan mendekatkan kembali masyarakat perkotaan terutama dengan alam. Begitu masyarakat atau orang-orang kembali ke hutan, nggak perlu jauh-jauh misalkan ke Halimun atau misalkan hutan kota atau hutan sekitar, kita akan merasakan perbedaan yang nyata. Dan itu pelan-pelan akan membangun kesadaran di diri kita sendiri bahwa kitalah bagian dari alam. Itu yang coba kami lakukan, kemudian menyederhanakan kata. Jadi konservasi tidak bisa dikerjakan oleh kita yang memang punya background misalkan di bidang konservasi atau biologi. Tapi dia harus multidisiplin. Harus multidisiplin. Harus banyak orang yang bergerak di sini. Dari soal ekonomi, sosial, semuanya. Ekonomi, sosial. Saya belajar antropologi pun penting dalam konservasi. Iya, perlu sekali. Lalu sebagai contoh untuk kegiatan edukasi, apalagi dengan anak-anak yang memang mereka lebih visual. Mereka lebih suka dengan sesuatu yang penampilannya menarik dari sisi visual. Artinya kita harus bekerja sama dengan ilustrator, kemudian desain grafer, seperti itu. Jadi ini yang coba kami lakukan, menarik teman-teman yang punya background di luar konservasi untuk ikut terlibat secara langsung, menyederhanakan kata, membangun isu konservasi secara lebih merata. Jadi konservasi bukan hanya the science of conservation, tetapi ada soal ekonomi, ada sosial, antropologi tadi. Agama tadi. Agama juga masuk, Prof. Bagaimana hubungan antara kita menjaga alam di dalam kitab suci. Kitab suci dari hati. Dari hati. Tadi kawan-kawan sudah banyak diskusi mengenai Ayu, tapi saya ingin menapak lagi karena Ayu ini bukan hanya umum mengenai Owa Jawa, tapi dia sudah menapak di satu lokasi yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Disitulah tempat orang-orang Owa Jawa itu dan orang-orang yang sangat terkait dengan Owa Jawa. Kenapa itu? Sehingga harus meneliti di situ. Sebenarnya nggak sengaja, Prof. Mimpi saya waktu pas dulu tingkat akhir adalah melakukan penelitian orang utan. Tadinya orang utan? Saya pengen penelitian orang utan. Saya sudah banyak belajar waktu itu tentang orang utan. Jadi saya tahu judul skripsi saya waktu itu perilaku orang utan di Kalimantan. Terus kemudian ternyata dana tidak mencukupi, kemudian belum ada kesempatan ke sana. Pada akhirnya dosen pembimbing saya, Pak Dones Rinaldi, Pak Dones menyarankan, ayo penelitian aja di Halimun. Di sana sedang ada kolaborasi riset antara Ewha Women's University dari Korea dengan IPB. Daripada saya nggak lulus, langsung ke sana, Prof. Datang ke sana, melakukan penelitian, ternyata disitulah saya pertama kali dengar suara Owa Jawa. Yang pada akhirnya dari suara pertama dari suara Owa Jawa. Dari suara Owa Jawa. Yang pada akhirnya di situ mungkin muncul kesadaran bahwa kenapa nggak banyak orang tahu tentang suara ini. Saya pengen lebih banyak orang tahu. Saya pengen menggaungkan suara Owa Jawa hingga dunia. Itu yang pengen saya lakukan pada saat itu. Dan tercapai itu. Dan alhamdulillahnya semoga aja sekarang semakin membuka jalan untuk orang lebih banyak kenal tentang Owa Jawa. Itu. Terus kemudian semakin saya pelajari juga ternyata Taman Nasional Gunung Halimun Salak menjadi salah satu
hutan subpegunungan yang masih tersisa di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, populasi owa Jawa di sini juga masih terjaga dan cukup baik. Ada berapa seperti ya? itu. Kalau dari literatur sekarang sekitar 900 sampai 1.200 individu. Termasuk banyak ya? Masih termasuk banyak, tapi kita belum updating lagi, Prof, untuk populasinya. Bagaimana konektivitas antar setiap hutan-hutan yang tersisa. Iya, betul. Masih belum seperti itu. Artinya bahwa kalau kita lihat ada mahasiswa, IPB lah, UI lah di sini, gitu, Korea lah. Artinya bahwa Ayu telah mendalami ilmu konservasi, khususnya tentang owa Jawa. Apakah itu ada sesuatu, bukan hanya bangga, tapi ke depan itu akan aman atau tidak aman dengan owa Jawa ini? Oke. Ya, saya percaya bakal yang ada di pikiran saya adalah saya mencoba untuk positif. Kalau kita menanam biji dan benih baik dari sekarang, pohon yang akan tumbuh pun akan bagus di masa depan. Itu value principles. Iya. Jadi upaya yang coba kami lakukan mungkin terlihat sederhana. Seperti contoh, kami ke sekolah memberi informasi, tapi siapa tahu di 10-20 tahun kemudian mereka bisa jadi salah satu konservasionis yang menjaga hutan. Seperti itu. Jadi sebelum ada kerusakan, kenapa kita tidak mencegahnya? Hal seperti itu yang coba kami bangun. Ya, Ayu, tetapi dari observasi Ayu selama ini sampai dengan Mei sekarang menjelang Jun sekarang, itu ada berapa sih manusia-manusia model Ayu nih? model kayak gimana, Prof? Model menyukai, mendalami, something like that. Kemudian apa namanya, values kepada orang owa Jawa, itu ada berapa biji itu? Saya rasa itu bisa ditumbuhkan. Tapi yang menarik adalah saya melihat sebenarnya banyak sekali, Prof, potensi teman-teman muda. Potensi banyak sekali. Teman-teman yang punya semangat, punya niat untuk melakukan sesuatu di bidang konservasi dan di lapangan. Itu sudah banyak, sudah muncul benih-benihnya, tapi bagaimana caranya kita membantu mereka untuk membuka jalan. How to connect. Betul. Kita membuka pintu, menyediakan ruang bagi mereka. Yuk kita belajar bareng-bareng. Salah satunya Ayu untuk membuka pintu itu. Ya, harapannya seperti itu. Ada lagi teman yang lain? Banyak, Prof. Teman-teman di level tapak, di akar rumput, semua banyak membantu untuk bagaimana upaya konservasi ini terus berlanjut. Karena konservasi itu kan seperti maraton ya, Prof. Dia bukan sprint. Ini jangka panjang. Dan itu mungkin tidak bisa lewat satu generasi, tapi harus generasi berikut dan berikut-berikutnya. Ayu, berarti di sini begini. Lalu kan disitulah pikiran, hati, tangan, ya, triple H, your head, your heart, your head. Di situ terlaksana. Di sini membangun nyanyian Tiara. LSM itu kan? Kiara, betul, Prof. Kiara ya? Kiara itu buah kan? Buah kiara ya? Betul, filosofinya dari sana, Prof. Buah itu dimakan oleh owa. Beringin. Kiara. Mudah-mudahan itu tercapai ya. Amin. Saya juga ada di sana. Tetapi yang paling penting bahwa pohon-pohon Kiara, owa Jawa, the ideas come from Ayu, itu didukung nggak oleh dimensi yang lain? Katanya dari university is the first. Yang kedua industri filantropi. Yang tiga government. Yang keempat kelimanya ya LSM yang lain sama Paspedia. Gimana situasi itu? Saya rasa semuanya jika terkoneksikan dengan baik dan saling tersambung, kita bisa bicara dengan bahasa yang sama. Itu akan menjadi satu pendekatan yang sangat holistik. Karena kita harus bekerja dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang berbeda-beda. Dan itu yang harus disesuaikan. Seperti itu, Dok. Jadi kalau kami dari Kiara, kami termasuk organisasi baru. Kami masih berkembang, kami banyak belajar juga dan termotivasi dari teman-teman yang memang bekerja di akar rumput. Seperti itu. Lalu kemudian posisi kami di Taman Nasional Gunung Halimun Salak tentu saja terhubung langsung dengan otoritas kawasan. Pasti. Bagaimana kami bisa mendukung upaya konservasi untuk owa Jawa sebagai spesies kunci di kawasan ini. Bagaimana data dan informasi harapannya bisa membantu untuk pengembangan manajemen yang lebih strategis untuk owa Jawa.
Dan bersyukurnya dengan adanya Whitley Award pada tahun ini kami bisa take off, bisa lepas landas. Harapannya kita bisa mengembangkan best practice yang sudah kami punya di satu lokasi, akan kami bawa ke key habitat lain yang ada di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Makanya butuh kolaborasi dan kami mendukung sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh pihak Taman Nasional. Baik, bagus saja. Jadi artinya bukan hanya dukungan kebijakan dari government Indonesia, CQ, Kementerian Kehutanan. Tapi ada juga Menteri Lingkungan Hidup. Ada betul. Juga menteri yang lain, ada juga daerah. Betul. Nah itu, ayo masih harus berjuang keras juga itu. Betul, Prof, pemerintah daerah. Nggak gampang gitu kan? Kami masih harus belajar untuk seperti itu. How to connect to local government, toh? Ini yang nggak pernah saya expect sebelumnya, Prof. Kenapa saya mengambil dulu laboratoriumnya waktu pas di KSH, itu ekologi satwa liar, karena saya berharap tidak perlu bicara dengan manusia. Saya cukup bicara dengan binatang. Selesai ya? Selesai. Tapi ternyata masalah konservasi itu harus diselesaikan dengan manusia. Itu dia, pada akhirnya sekarang ya saya terlibat lagi gitu. Bagaimana caranya kita membangun upaya konservasi ini bersama-sama. Nggak cuma dengan spesiesnya aja. Iya. Tetapi ini saya ingin bertanya satu lagi nih. Owa Jawa tuh hanya ada di Salak Halimun atau tempat yang lain? Ya, jadi owa Jawa saat ini sebarannya cukup terbatas, Prof. Dia bisa ditemukan mulai dari ujung barat Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon, sampai sebagian wilayah di Jawa Tengah. Pegunungan Dieng itu masih ada. Tadi tidak nyampe ke Baluran? Tidak sampai di sana. Kenapa itu ya? Mungkin dulu waktu pas entah zaman pembangunan atau sebelum-sebelumnya terputus kayaknya, Prof, karena konektivitas tajuk yang nggak ada. Gitu. Jadi kembali ke habitat ya? Ya, kembali lagi ke habitat. Mereka benar kehilangan habitat, berarti kita kehilangan owa Jawa. Sampai dia juga berhenti sampai Dieng tadi ya? Nggak ke sana terus ke timur. Jadi sampai Jawa Tengah ya? Sampai Jawa Tengah paling maksimal. Tetapi ada saudaranya yang suaranya bermirip, Siamang ya? Siamang di Sumatera. Apa bedanya tuh antara Siamang Sumatera sama owa Jawa? Kalau di Indonesia sebenarnya kita punya 9 spesies, Prof. 9 spesies? Untuk kera kecil. Untuk owa, Untuk owa ini? Untuk kera kecil, owa termasuk siamang. Jadi ada 4 spesies di Sumatera, 4 spesies di Kalimantan, lalu 1 yang di Pulau Jawa. Owa Jawa. Jadi masih saudara nih? Semua masih bersaudara mereka. Saudara ya? Sudah jauh semua ya? Sudah jauh ya? Jadi artinya jangan-jangan keturunannya sama dulunya ya? Mungkin bisa jadi seperti itu. Ya, jadi kalau saya baca-baca dari the history of the distributions, spesies itu katanya, nanti tolong ayo berada gitu, biogeography, ya itu artinya Sunda Island, pangkalan dataran Sunda, itu kan Sumatera, Kalimantan, Jawa. Tapi connecting dulunya dengan daratan Malaysia ya, daratan utama, pulau utama, sehingga ya jangan-jangan dari sana gitu. Betul, Prof. Makanya sekarang tinggal 20 sebenarnya spesies untuk kera kecil. Jadi mulai dari Cina, kemudian dari Asia Selatan sampai ke Asia Tenggara. Yang paling ujung itu paling selatan owa Jawa. Jadi mereka migrasi pada saat zaman dulu kala itu zaman es, lalu dia masuk ketika itu terus sampai ujungnya jangan-jangan sampai Solo gitu. Bisa jadi, Prof. Itu yang saya. Lalu terpotong. Nah, apa pemotongannya itu? Dokternya saya kesana. Kenapa? Allah, Prof. Badak, orangutan, gajah sampai di Solo. Sangiran itu kan. Betul. Kenapa? Saya juga masih bertanya. Kenapa nggak sampai ke Surabaya? Terpotong ya, Prof, di bagian sana aja. Saya kira asumsi kita habitat tapi gimana nih ya? Saya masih belum selesai dengan habitat. Itu menarik banget. Sangat menarik itu. Kalau bisa membuktikan itu bagus banget. Baik, ayo ya, saya kira kita sudah komplit. Saya ingin ada satu garis bawah Ayu untuk kepada masyarakat ini, apa sih pesan-pesan utama sehingga owa Jawa ini sampai kapanpun harus ada di muka bumi ini. Silakan Ayu. Pesan utama mungkin lebih kepada bagaimana semua upaya itu berharga. Tidak ada upaya yang terlalu kecil untuk bisa dilihat.
Semua orang bisa berkontribusi, apapun kontribusinya. Jadi artinya working together. Yes, working together. Itu yang paling penting ya. Jadi, tapi setiap kerjasama harus menguntungkan buat mereka. Ada merasa diuntungkan. Ya. Ada, yes, this is for me, not for you. Kira-kira ya. Itu, bagian kita adalah bagian dari upaya itu sendiri. Ya, jadi kawan-kawan, ketika kita dilanda diskusi yang the crisis of the planet Earth, maka ada seorang Rahayu Oktaviani yang di tingkat tapak terus-menerus untuk bagaimana menggalang kesatuan, persatuan, agar supaya the movement, pergerakan ini sampai ke terus berkelanjutan. Demikian Ayu. Betul, Prof. Terima kasih. Semakin banyak Ayu lainnya. Semakin banyak Ayu-Ayu lainnya. Nah, ini memang harus begitu kan kita kan. Terima kasih Ayu. Sama-sama Prof. Terima kasih banyak. Sama-sama. Selamat siang, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini terus terangannya dalam rangka hari 5 Juni, hari lingkungan hidup. Kita ingin menyumbangkan sesuatu lah. Sekali lagi terima kasih Ayu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Salam konservasi. Salam konservasi.